Beli Pertalite harus pakai aplikasi. Yes, wacana ini akan diberlakukan di Jakarta sekira bulan September 2022, khususnya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Caranya, daftar diri dulu di aplikasi atau website My Pertamina untuk mencocokkan data diri yang kita punya dengan data kendaraan yang terdaftar. Lalu akan keluar QR Code via email atau notifikasi untuk pembayaran di SPBU yang berlaku hingga 7 hari ke depan. Nah, QR Code ini di-print out dulu sebelum kamu membawanya ke SPBU. PT Pertamina Niaga bilang kebijakan ini dibuat supaya Pertalite alias BBM bersubsidi tepat sasaran. Nah, apa alasan kamu menggunakan Pertalite? Ya pakai. Ya karena kan selain murah juga ya itu yang udah paling biasa dipakai ya, udah paling standar ya. Pakai Pertalite. Alasannya lebih murah Mbak pastinya, karena kan kalau yang SPBU yang lain kan walaupun RON-nya sama ya 90 tapi ya lebih mahal gitu. Pakai Pertalite. Ya sekarang pakai kendaraan ini premium sudah nggak ada, mau nggak mau kan pakai Pertalite ya. Saya sih Pertalite, kadang Pertamax juga. Kalau Pertalite pasti lebih murah ya. Saya pakai Pertalite buatnya, karena saat ini paling murah Mbak pilihannya. Terus gimana tanggapan kamu soal pembelian Pertalite pakai aplikasi atau website My Pertamina? Kalau saya setuju-setuju aja karena akan lebih memudahkan kalau menurut saya ya. Karena kan sekarang untuk pembayaran kan apa-apa cashless ya, itu udah pakai dompet digital lah. Jadi memudahkan, kalau saya ya memudahkan, jadi tidak perlu ke ATM dulu, jadi langsung aja pakai My Pertamina gitu ya, jadi langsung debit rekening kan gitu ya, jadi lebih mudah betul. Kalau dari saya pribadi ya, walaupun saya kalangan milenial, saya kurang setuju karena itu terlalu merepotkan gitu ya, karena harus download aplikasi, terus nggak memudahkan orang-orang kecil sih, jadi lebih baik manual aja. Agak ngeribetin saya tuh, bukan agak lagi sih sebenarnya, ngeribetin banget Mbak. Saya nggak setuju. Pertama, saya anti aplikasi. Oke. Terutama untuk aplikasi-aplikasi yang disimpan uang di perusahaan yang non-bank. Menurut saya, satu, kita nggak tahu itu uangnya diputar kemana. Oke. Dan yang kedua, sebagai warga negara Indonesia, saya merasa warga Indonesia sendiri dan juga warga dimanapun belum siap untuk semuanya bergantung pada handphone, pada pulsa. Berarti kita harus selalu punya pulsa, kita harus selalu punya uang, dan harus selalu ngisi sebelum isi bensin. Sedangkan bisa aja kita ada di tengah-tengah hutan, mau ngisi bensin, atau kita lagi nggak punya uang di handphone, harus ke ATM dulu. Itu kan jadi bikin ribet hidup orang gitu ya. Jadi bukannya mempermudah masyarakat dengan bayar apapun yang kita bisa, itu kan harusnya dijadiin salah satu fasilitas buat yang mau, bukan diwajibkan. Jadi apa gunanya uang? Nanti lama-lama uang nggak ada, diputar-putar ke perusahaan yang non-bank. Jadi kalau menurut saya itu adalah penipuan masyarakat, itu menurut saya. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman yang lebih kasihan kan orang-orang yang nggak ngerti teknologinya, ya kan. Jadi kalau yang orang-orang yang mengerti sih, saya rasa ya nggak apa-apa ya. Tapi ya tadi saya bilang tidak semua orang mengerti teknologi dan mempunyai media yang menunjang untuk My Pertamina tadi itu. Tapi itu BBM bersubsidi loh, tidak diperuntukkan bagi pengguna mobil mewah, alias Pertalite ini nggak tepat sasaran. Nah kalau itu tinggal tinggal dibatasi aja Mbak. Misalkan ada mobil yang memang dia mewah gitu ya, dia nggak boleh isi Pertalite gitu loh. Jadi tinggal dibatasi aja mobilnya gitu. Mobil apapun yang memang dia mobil termasuk kategori mobil mewah, ya nggak boleh isi Pertalite. Jadi harus minimal Pertamax kan gitu. Kalau itu saya kurang tahu sih Mbak. Ya apalagi orang-orang yang tidak mampu punya handphone saja sudah susah, apalagi beli pulsa. Itu nggak ada aplikasi, nggak ada internet, mau gimana? Nggak masuk akal sih, karena Pertalite juga kadang ada yang pakai nggak mampu aja, malah yang mobil-mobil mewah juga suka pakai Pertalite. Jadi alangkah baiknya dievaluasi lagi sih sama pemerintah, kenapa harus pakai aplikasi gitu.
Saya takutnya malah ini ya, apa namanya, percuma juga gitu loh. Kenapa? Mungkin juga bisa disalahgunakan. Apalagi saya dengar katanya pakai QR code ya. QR code. Jadi kalau misalnya nggak punya apa namanya aplikasi My Pertamina, dia bawa QR code-nya, yang penting udah didaftarkan. Jangan-jangan nanti ada jokinya tuh QR code-nya. Menurut kamu, cara Pertamina ini efisien nggak sih untuk menempatkan sasarannya? Kalau buat yang orang tua sih kayaknya kurang tepat sasaran ya Mbak. Iya. Karena pakai smartphone susah banget itu. Oh, nggak efisien dan nggak membantu rakyat sama sekali. Enggak juga ya, kurang juga ya. Gitu aja. Mungkin ya susah juga ya. Kita jadi yang namanya pengguna bahan bakar pertalite ini jadi lebih dipersulit nih gitu loh. Kan harusnya negara memberikan gitu dong, apa namanya, kemudahan buat warganya gitu ya. Kalau menurut saya ya, jadi My Pertamina itu jangan hanya melihat dari pemakainya juga, tapi mobilnya juga yang dilihat. Misalkan pemakainya dia misalkan udah pakai Pajero atau misalkan mobil yang mewah yang lainnya gitu ya, yang di atas 2000 cc lah, itu udah pasti harus Pertamax, atau kalau misalkan diesel berarti harus Pertadex ya gitu. Jadi memang yang dilihat itu seharusnya mobil yang dipakai siapa gitu, yang di atas 2000 cc. Nah itu yang memang harus diisi di atas Pertalite. Kalau mau pakai seperti itu ya, bisa voucher itu bisa ya. Untuk orang-orang tidak mampu mungkin bisa dikirim voucher lewat, saya nggak tahu deh. Atau enggak ya mungkin intinya sih jangan pakai aplikasi. Jangan harus menggantungkan diri sama handphone, itu menurut saya. Dan orang itu kan rata-rata punya uang itu recehan, terutama orang-orang yang tidak mampu. Masa mereka harus masukin uang recehannya dulu ke bank, terus dipotong 1.000 untuk setiap kali mereka isi bensin. Menurut saya itu nggak pantas. Nggak efisien. Belum juga ngantri pula tiap kali mau beli bensin gara-gara harus buka aplikasi dulu, terus yang sinyalnya juga nggak ada. Gitu menurut saya. Sejauh ini, netizen mengeluhkan penggunaan aplikasi tersebut di kolom komentar di Instagram. Mungkin masih tahap uji coba kali ya. Gimana menurut kamu? Tulis juga di kolom komentar ini ya.